5 sekawan berkelana. Bagian 1 libur panjang. Ku paling senang, kalau awal liburan musim panas, kata Julian, rasanya selalu masih lama sekali, seperti tak habis-habisnya hari libur. Mula-mula hari-hari libur itu lewat dengan lambat, sambut Anne. Tetapi kemudian makin lama makin cepat. Akhirnya seperti balapan saja. Yang lain-lain tertawa. Mereka tahu apa yang dimaksudkan adik Julian itu. Bahkan Timmy pun ikut memberikan komentarnya. Tapi karena anjing, tidak bisa tertawa. Karena itu Timmy hanya menggonggong saja. George menepuk-nepuk anjingnya, diikuti oleh Dick. Keempat remaja itu sedang berbaring-baring di atas rumput sebuah kebun, menikmati kehangatan sinar matahari. Saat itu baru minggu pertama masa liburan musim panas. Biasanya kalau sekolah libur mereka selalu ke rumah Georgina di Kirin. Tapi sekali ini tidak. Sekarang Georgina yang ikut Julian, Dick dan Anne ke rumah mereka. Julian yang paling tua dari mereka berempat. Anaknya jangkung, berbadan tegap dengan paras gagah tapi ramah. Urutan berikutnya Dick dan Georgina. Georgina sebetulnya anak perempuan, tapi tingkah lakunya seperti anak laki-laki. Rambutnya yang ikal dipotong pendek, seperti laki-laki. Ia tidak mau dipanggil Georgina, lebih suka jika disebut George. Bahkan para guru di sekolahnya juga menyapanya dengan George. Lalu yang paling muda, Anne. Ia selalu merasa dianggap anak bawang. Karena itu ia gembira sekali ketika tubuhnya mulai memanjang. Kata ayah tadi pagi kita bisa memilih mau apa, jika tidak kepingin di sini terus selama liburan, kata Anne. Kalau aku, lebih baik di sini saja terus. Tidak ada salahnya, jika kita bepergian ke tempat lain selama 2 minggu misalnya, kata Dick. Supaya jangan bosan, bagaimana kalau ke Kirin, tinggal bersama orang tua George selama beberapa waktu. Usul Julian, karena mengira George mungkin kepingin. Tapi sangkaannya keliru. Ah tidak, kata anak itu dengan segera. Liburan pertengahan semester lalu aku sudah pulang. Dan waktu itu kata ibu, ayah baru saja mulai dengan eksperimen. Entah eksperimen apa, tapi pokoknya kalian tahu sendiri apa artinya kalau begitu kalau kita ke sana, kita akan harus berjalan berjingkat-jingkat, ngomong bisik-bisik, jangan sampai ayahku sampai merasa terganggu pekerjaannya. Itulah tidak enaknya jika punya ayah sarjana, kata Dick, ia berbaring menelentang. Matanya terpejam, menahan silau. Yah, ibumu pun tidak bisa sekaligus mengurus kita dan ayahmu yang sedang sibuk-sibuknya bereksperimen pasti nanti akan ribut. Aku senang pada Paman Quentin, kata Anne. Tapi kalau ia sedang marah-marah, aku takut padanya. Abis, kalau marah suka berteriak-teriak. Dengan begitu sudah pasti kita tidak ke Kirin, kata Julian sambil menguap lebar-lebar. Setidak-tidaknya selama masa liburan ini, kau bisa saja mendatangi ibumu untuk seminggu George, jika kau ingin pulang. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Di sini terus sampai akhir masa liburan. Sekarang keempat-empatnya berbaring menelentang, dengan mata tertutup. Panas sekali siang itu. Timmy duduk tegak di sisi George. Lidahnya yang merah terjulur keluar. Napasnya terengah-engah. Jangan begitu, Tim, kata Anne melarang. Kau kedengarannya seperti abis lari jauh. Aku rasanya jadi semakin kepanasan saja. Sebetulnya asyik juga, apabila kita boleh bepergian sendiri, kata George. Ia menggigit-gigit sebatang rumput, sambil memicingkan mata menatap langit biru. Misalnya paling asyik ketika kita sendirian pergi ke Pulau Kirin. Tidak bisakah kita sekarang bepergian lagi sendiri? Tapi kemana? Tanya Dick. Dan dengan apa? Maksudku, kita belum cukup umur untuk menyupir mobil sendiri, walau berani bertaruh aku pasti bisa. Naik sepeda tidak begitu asyik, karena Anne tidak akan mampu menyamai kecepatan kita, dan pasti nanti ada saja yang bannya bocor, kata Julian. Kalau bisa melancong naik kuda tentu akan menyenangkan, kata George lagi. Cuma payahnya seekor kuda saja kita tidak punya. Siapa bilang? Bantah Dick, kan ada Dobby, yang sedang merumput di lapangan. Dobby kan kita punya, dulunya dipakai untuk menarik kereta kami. Tapi karena kami sekarang tak pernah mempergunakan kereta lagi, ia dibiarkan saja merumput. Konyol, seekor kuda, mana bisa ditunggangi oleh kita berempat sekaligus, kata George. Mereka terdiam, masing-masing asyik termenung memikirkan liburan itu. Timmy iseng, mencoba menyambar seekor lalat lewat. Gigi anjing itu beradu dengan suara nyaring. Aku kepingin bisa menangkap lalat seperti Timmy, kata Dick sambil mengusir seekor lalat hijau.
Tangkapkan yang seekor ini, Tim. Bagaimana dengan hiking? Kata Julian, setelah beberapa saat lamanya terdiam. Ia mengajak melancong sambil jalan kaki. Terdengar suara 3 orang anak mengerang serempak. Apa? Jalan kaki? Pada saat udara sepanas ini? Kau edan. Mudah-mudahan tidak diizinkan. Ya deh, kata Julian mengalah. Kalau begitu cari sendiri gagasan yang lebih baik. Aku ingin pergi ke suatu tempat, di mana kita bisa mandi-mandi, kata Anne. Umpamanya saja ke sebuah danau, jika kita tidak bisa pergi ke laut. Asyik juga gagasanmu itu, sambut Dick. Aduh, mengantuk sekali rasanya. Ayolah, cepat-cepat saja kita selesaikan urusan ini, sebelum aku tertidur. Tapi urusan itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Tak ada yang kepingin menginap di hotel, atau di penginapan. Pasti nanti ada orang dewasa yang ikut untuk mengawasi mereka. Dan dalam cuaca sepanas saat itu, juga tak ada yang kepingin melancong jalan kaki atau bersepeda. Cuaca masa libur panjang dalam bulan Agustus biasanya memang panas. Kalau begitu kelihatannya kita akan harus terus saja di rumah selama liburan ini, kata Julian. Yah, aku kepingin tidur-tiduran sebentar. 2 menit kemudian mereka semua sudah tertidur di rumput. Cuma Timmy saja yang tetap bangun. Anjing itu merasa berkewajiban menjaga tuan-tuannya yang sedang tidur. Ia duduk dengan telinga ditegakkan dan mata bersinar-sinar. Napasnya sudah terengah-engah lagi, tapi sekali itu tak ada yang mendengarnya. Keempat remaja kita tidur lelap berselimut cahaya matahari yang panas. Warna kulit mereka semakin coklat. Kebun di mana mereka berada terletak di lereng sebuah bukit. Dari tempatnya duduk, Tim bisa memandang jauh sekali, kedua arah jalan yang terbentang di depan rumah. Jalan itu lebar, tapi tak begitu ramal, karena orang tua ketiga sepupu George tinggal di daerah luaran. Tim mendengar anjing menggonggong di kejauhan, telinganya bergerak-gerak ke arah suara itu. Kemudian bergerak lagi, karena mendengar orang-orang di jalan, setiap bunyi tertangkap oleh pendengarannya yang tajam. Juga seekor burung murai, yang terbang menyambar ulat yang sedang merayap di dahan sebuah semak, tak jauh dari situ. Tim menggeram. Bukan karena marah, tapi untuk memperingatkan burung itu agar jangan berisik. Tiba-tiba sekujur tubuh Tim bergetar. Hidungnya mengendus-endus berbagai bau aneh yang datang dari arah jalan besar. Dilihatnya arak-arakan panjang, disertai bunyi bising roda-roda berputar. Arak-arakan itu bergerak pelan sekali, didului oleh sesuatu yang sangat aneh. Tim tak tahu, makhluk apa itu. Sebenarnya cuma seekor gajah, tapi Tim memang belum pernah melihat gajah. Ia mencium baunya yang keras. Ia tak senang mencium bau itu. Ia juga mencium bau monyet-monyet yang terkurung dalam kandang-kandang beroda, dan didengarnya gonggongan anjing-anjing. Tim merasa ditantang dan langsung menjawab dengan suaranya yang galak. Tapi gonggongannya cuma berakibatkan kemarahan tuannya saja. Diam, Tim, bentak George, karena merasa terganggu tidurnya. Tapi Tim tak mau diam. Kaki depannya menggaruk-garuk George, memaksanya duduk. Dan George terduduk. Begitu ia melihat arak-arakan yang datang, seketika itu juga ia berseru keras. Hei, bangun, ada rombongan sirkus lewat. Lihatlah. Ketiga saudara sepupunya terbangun dengan seketika. Mereka memperhatikan iring-iringan kereta yang bergerak pelan. Terdengar suara nyaring seekor binasa tuang, disusul oleh gonggongan anjing. Coba lihat gajah itu, kata Anne. Sendirian saja menarik kereta yang besar. Pasti kuat sekali tenaganya. Yuk kita nonton dari tepi pagar, ajak Dick. Mereka bergegas menuruni kebun, mengitari rumah lalu lari menuju ke jalan raya. Saat itu arak-arakan lewat di depan rumah. Asyik sekali pemandangan saat itu. Kereta-kereta dicat berwarna-warna menyolok, kelihatannya bersih sekali. Tirai-tirai kecil berkembang-kembang tergantung di jendela. Laki-laki atau wanita yang mendiami masing-masing kereta, duduk di bagian depan keretanya. Mereka memegang tali kendali kuda yang menarik kereta. Hanya kereta paling depan saja yang ditarik seekor gajah. Selebihnya, semua ditarik kuda. Aduh, asyik sekali kelihatannya, kata George. Aku kepingin jadi anggota sirkus, yang sepanjang tahun kerjanya berkeliling terus kemana-mana. Hidup seperti begitu yang paling kusenangi. Mana mungkin kau diterima dalam sirkus, kata Dick mengejek saudara sepupunya. Jumpalitan seperti roda saja tidak bisa. Seperti apa itu? Tanya Anne. Itu, seperti yang sedang dilakukan anak itu, kata Dick.
Ia menunjuk seorang anak yang sedang berjumpalitan cepat sekali, berputar-putar seperti roda. Cepat sekali kaki dan tangannya bergerak, baru saja menyentuh tanah langsung terayun kembali ke udara. Kelihatannya mudah saja tetapi sebenarnya sama sekali tidak. Dick tahu betul, berjumpalitan seperti yang dipamerkan anak dari sirkus itu memerlukan latihan yang tidak sedikit. Aku kepingin bisa seperti dia, kata Anne terkagum-kagum. Anak yang dikaguminya datang mendekat lalu meringis. 2 ekor anjing terrier menyertainya. Tim mulai menggeram. George cepat-cepat memegang kalungnya. Jangan terlalu mendekat, seru George. Tim tidak begitu percaya. Kami takkan menyakiti dia, kata anak itu sambil meringis lagi. Mukanya jelek, penuh bintik-bintik coklat. Rambutnya gondrong acak-acakan. Takkan kubiarkan anjing-anjingku memakan abis timimu itu. Ah, seperti biasa saja. Tukas George mencemooh. Tapi kemudian ia tertawa, kedua ekor anjing terrier itu terus membuntuti tuan mereka. Anak itu mendecakkan lidah, dan dengan segera kedua pengikutnya mengangkat kaki depan. Mereka melangkah di belakangnya, dengan langkah-langkah pendek dan kocak. Wah! Mereka ikut main juga dalam sirkus. Tanya Anne, mereka punyamu? Ya, yang 2 ini punyaku, jawab anak itu. Yang ini namanya Barker dan yang itu Growler. Aku memelihara mereka sejak masih kecil sekali. Mereka pintar-pintar. Rupanya anak itu memberi nama pada kedua anjingnya menurut kebiasaan mereka, karena Barker senang menggonggong dan Growler selalu menggeram. Tim menggonggong pelan. Kedengarannya seperti kesal dan tak suka melihat ada anjing-anjing berjalan dengan cara yang begitu aneh. Tak pernah terpikir olehnya, ada anjing yang bisa berjalan dengan kaki belakang saja. Di mana pertunjukan kalian yang berikut? Tanya George penuh ingin tahu. Kami ingin menonton. Kami sekarang mau istirahat dulu, kata anak itu. Ke atas bukit yang di lembahnya ada danau. Kami diberi izin untuk singgah dan berkemah di situ bersama binatang-binatang kami. Tempat itu tidak didiami orang, jadi takkan ada yang akan merasa terganggu. Kami akan berkemah di sana dengan karavan-karavan kami. Yang dimaksudkannya dengan karavan adalah kereta yang sedang bergerak beriring-iring di depan mereka. Karavan kelihatannya seperti gerbong kereta api. Rombongan sirkus selalu memakainya untuk tempat tinggal para anggotanya, karena dengan karavan mereka bisa mudah berpindah-pindah tempat. Kedengarannya mengasyikkan, kata Dick. Karavanmu yang mana? Itu, yang sekarang sedang kemari, kata yang ditanya sambil menunjuk sebuah kereta dengan cat serba menyolok. Sisi-sisinya berwarna biru dan kuning, sedang roda-rodanya merah semua. Aku tinggal di situ bersama Paman Dan. Dia kepala pelawak rombongan sirkus kami, itu dia, yang duduk di depan memegang tali kendali kuda penghela. Anak-anak memperhatikan orang, yang kata anak itu kepala pelawak. Menurut perasaan mereka, belum pernah mereka melihat orang yang tampangnya sama sekali tak menyerupai pelawak. Orang itu memakai celana panjang flanel kelabu yang kotor, serta kemeja kotor berwarna merah. Kancing paling atas terlepas, menampakkan leher yang juga kotor. Kalau melihat tampangnya, anak-anak merasa ia takkan bisa menceritakan lelucon, atau berbuat sesuatu yang jenaka. Nampaknya seperti seseorang yang cepat marah. Ia merengut sambil menggigit tangkal pipa tua. Anne ketakutan melihatnya, tapi orang itu sama sekali tidak memandang ke arah Anne beserta saudara-saudaranya. Ia memanggil anak yang tadi berjumpalitan. Nobby, serunya dengan suara tajam, ayo masuk ke dalam, bikinkan aku teh. Anak yang dipanggil Nobby itu mengedipkan mata ke arah anak-anak, lalu lari ke karavan. Terasa jelas bahwa Paman Dan sangat mengekangnya. Nobby menjulurkan kepala dan jendela yang kecil di karavan lalu berkata, sayang aku tak bisa mengundang kalian minum teh. Dan anjing kalian itu, Barker dan Growler kepingin sekali berkenalan dengannya. Karavan itu bergerak terus, dengan pelawak yang cemberut serta Nobby yang selalu meringis di atasnya. Anak-anak memperhatikan kereta-kereta selanjutnya lewat. Rupanya sirkus yang sedang lalu di depan hidung mereka itu tergolong sirkus besar. Mereka melihat kandang-kandang berisi monyet, seekor simpanse yang sedang tidur sambil duduk di pojok sebuah kandang gelap, serombongan kuda yang langsing dan berkilat-kilat bulunya, lalu sebuah wagon besar yang mengangkut bangku-bangku berbagai bentuk serta tenda-tenda, lalu karavan-karavan tempat tinggal para anggota sirkus, serta banyak sekali orang-orang yang serba menarik. Kelihatannya mereka duduk-duduk di tangga karavan masing-masing, atau berjalan seiring dengan arak-arakan untuk melemaskan otot-otot kaki yang terasa kaku karena kebanyakan duduk.
Akhirnya rombongan sirkus itu berlalu. Dengan langkah pelan anak-anak kembali ke tempat mereka yang tadi di kebun. Sesampai di situ mereka merebahkan diri, tapi langsung terduduk tegak ketika mendengar ucapan George. Aku tahu, apa yang bisa kita lakukan dalam liburan ini. Kita menyewa sebuah karavan, lalu melancong dengannya. Kita sendiri saja.